kan beritanya. Ini kayaknya Aziza, kamu tahu dong yang kita selalu bahas. Zize. tapi gue tuh sedih loh dengan apa yang terjadi sama karirnya dia. Gue lihat di sosial media yang dia tuh sempat diboykot ya. Jadi dia itu tampil di sebuah fashion show, Jakarta Fashion Week. Betul. Untuk sebuah brand. Itu sebuah brand. Terus Brandnya diboykot. iya, netizen pada marah-marah. Gue nggak nyangka kalau efeknya sampai sebegitunya Sampai loh. segitunya. Tapi yang paling istimewa dan deg-degan sekarang ini akhirnya bapaknya berbicara. Maksudnya bapaknya kasih. Bapaknya Azize memberikan statement. Maksudnya dia menanyakan kenapa ya kok anak gue sampai kena sanksi sosial sebesar ini gitu loh. Kita spill dulu videonya baru kita bahas bareng. Itu masuk akal loh. Kalau aku jadi bapaknya pun gue akan bertanya-tanya gitu, kenapa sih efeknya sebegitunya? Dia nggak korupsi, dia nggak ngezolimi penonton netizen. Tidak merugikan ya? Tidak merugikan. Walaupun kalau nggak ngezolimi netizen, tapi dia ngezolimi sahabatnya yang dia selingkuhin dong. Itu mungkin ya? Ya itu mungkin ya. Itu yang dibilang ini netizen ya. Maksudnya netizen, bapak tahu nggak sih? Mungkin bapaknya diundang duduk bareng sama netizen. Supaya bapaknya bisa mengerti jalan ceritanya. Sekarang kalau mau bertindak apa-apa juga emang harus hati-hati sih. Netizen sekarang udah jauh lebih pintar banget kan. Dibandingkan Polela ya. Dia dari FBI kayaknya. Lebih pintar dari FBI memang. Udah gitu kan kayaknya netizen itu kolektif banget ya. Iya. Satu bergerak tuh langsung gitu. Tapi yang menjadi gua penasaran ya, kalau bapaknya sempat berbicara, which is very sweet. Karena bagaimanapun juga kan biasanya kan ibu yang berbicara, tapi kalau udah bapak yang berbicara, artinya itu benar-benar menjadi kesedihan buat keluarga. Iya benar. Tapi yang juga jadi penasaran, apakah bapak juga duduk ngobrol sama Azizahnya dan benar-benar Diskusi lah, kenapa, mengulik ceritanya seperti apa sebelum benar-benar ngobrol di publik gitu loh. Kalau Aziza mungkin ya aku bisa ngebayangin pasti bukan cuma orang tuanya yang sedih dengan apa yang terjadi. Gue kebayang kalau gue jadi temannya dia juga pasti gue ikutan bingung what to do about it gitu ya. Emang dalam in time of crisis itu support system punya temen itu paling berasa sih. Walaupun kayaknya kebanyakan arti pertemanan itu paling kelihatan kalau lagi seneng ya. Kayak waktu konsep pernikahannya Boyen itu, kalau nggak diundang sih katanya temannya artis. Nah kali ini memang enggak sih. Lu sekarang udah pindah ya jalur artis. Kali ini khusus untuk pedangdut Boyen kayaknya. Tapi lo tahu nggak, Boyen sendiri bilang bahwa pesta yang dirayakan itu kemarin tuh memang dia nggak ngundang banyak orang. Intimate. Oh, nggak ngundang banyak Intimate. orangnya bisa kita hargai. Tapi groomsmen sama bridesmaid-nya itu temannya banyak Justru banget. yang penting buat dia adalah groomsman ini sampai dia pindahin tanggalnya. Untuk nyocokin ketersediaan. Benar, karena kan groomsman ini bilang, aduh sorry kita tuh udah ada di New Zealand loh. Lo nggak yang mau? waktu itu. Iya kan. Boyen, kalau emang pengen kumpul-kumpul sama temen mah booking ruangan karaoke aja nggak usah resepsi pernikahan. Kita spill dulu boleh nggak sih? Jadi dia itu kelihatan sangat ngebelain teman-temannya ya. Iya. Ya, very cute loh. Orang tuh kan katanya makin kita bertambah usia, circle pertemanan semakin sedikit. Kalau di Boyen, justru semakin dia bertambah usia, circle pertemanannya gede banget. Tapi kalau suaminya Ruli, Kenapa? suami Boyen, iya kan dia punya banyak temennya dong kalau Boyen. Iya. Kalau suaminya? Nah, itu dia gue tanya, groomsmen itu kan bukannya harusnya jatahnya temennya suami? Iya. Kenapa diambil sama Boyen semua? Wah, ini mah red flag loh bang. Hebatnya Boyen itu, dia itu bukan hebat mencari jadwal menyatukan artis-artis menurut aku. Dia punya kesabaran untuk bisa melayani teman-temannya, artis-artis yang segitu banyak untuk nyocokin jadwal yang tepat. Padahal hari pentingnya dia ya. Iya, tapi buat kalian berdua, apakah is it true kalian merasa bahwa semakin dewasa circle pertemanan itu semakin kecil? Aku nggak jago berteman. Oh iya. Berarti dari dulu memang pertemanan kamu circle-nya selalu kecil? Ya karena aku introvert itu. Iya. Terus dulu malahan sebelum menikah temanku cowok semua rata-rata ya. Rata-rata cowok semua. Tapi sudah menikah kayak udah deh, jadi ya teman cowok juga aku udah nggak komunikasi lagi. Nah sekarang itu ya dari dikit banyak, Iya. dikit sampai Roger udah stop, dia yang nyetopin. Oh.
Tapi emang yang it happens lah ya, friends comes and goes Iya, betul. kan. Iya. Dan yang pastinya ya pertemanan itu yang bener ya harus yang teruji oleh waktu. Nah itu dia selalu ngomong gitu kan. Itu yang penting. Temennya dia dari dia SD apa TK ya BP bareng terus sampai sekarang ya udah itu doang. Oh. Itu Itu yang doang. emang sudah Sahabat. teruji lah ya oleh Iya. waktu itu. Kata dia ini yang udah teruji oleh waktu. Kamu kayak gini dong kata Roger. Tapi gak semua orang loh bisa akhirnya Bisa. punya Iya. punya beruntung enough punya pertemanan yang berhasil teruji oleh waktu. Kalau kalian punya pasutri-pasutri teman hangout bareng ya? Sekarang kan banyak tuh ya pasutri-pasutri Double geng date, double date. Kadel. Gila, iya. Kalau Kadel sih ada ya teman-teman kita ya. Ya. Katanya ya, geng selebriti di dunia sosial media ini emang kelihatan mana selebriti yang punya banyak teman, mana selebriti yang nggak punya banyak teman. Kan dulu orang tua zaman dulu ya kalau ulang tahun, pernikahan harus ngundang banyak orang supaya orang tahu kamu temennya banyak. Circle-nya besar. Gitu. Iya Iya. kan? Kan orang tua-tua dulu gitu. Maaf nih, akhirnya netizen jadi membandingkan Boyen yang pernikahannya banyak temennya, bela-belain Iya. pertemanannya, sama waktu pernikahannya Amanda Manopo. Apa gimana tuh? Amanda Manopo tuh katanya kok kelihatan kalau nggak banyak temen, bridesmaid-nya aja kan dikit ya. Satu orang makanannya Amanda Manopo itu hampir 3 juta. Ya dia pilih. Gimana ceritanya? Lu bandingin sama Boyen, sama ya beda dong. Lah kan Amanda kan main tuh sama Siva Haju, Rebecca Klopper, Elina Jor. Itu Tetep nggak ada yang dia- nongol di kawinannya. Tetep dia pilih saya keluarga sama temen dekat. Kalau semuanya diundang berapa miliar memang dia harus keluarin duit kan? Lah untuk Amanda Manopo yang tagihan nya aja waktu dulu berapa Iya juga, iya duit bener. seporsi 3 juta mah ya Allah. Dia tuh lu benar dia buat tuh dia. syuting dia bisa pesen makan 20 sekian juta buat kru-kru dan lain-lain. Itu maksudnya Dave, masa kawinan aja 3 juta pusing. pusing. Lu bikin malu deh. Kita spill dulu ya. Desas-desus yang bilang Amanda nggak punya teman, aku nggak percaya. Orang kaya tuh temennya banyak. Duh Amanda zaman sekarang kalau sakit itu ke dokter influenza A tuh lagi banyak loh. Tapi dia mengakui dia banyak teman, tapi sahabat enggak. Mungkin dia memilih-milih kan. Sahabat itu Masih yang harus biasa. diuji oleh waktu ya. Nah, kalau sahabat itu kan benar-benar kayak ya dia ceritain kesusahannya dan dijamin ini nggak akan bocor kemana-mana, apalagi dia artis. Dia menjaga punya sahabat nggak mau banyak-banyak karena pernah sakit. Kalian berdua dalam hidup kalian pernah nggak sih sakit hati oleh sahabat? Kamu kayak yang jawab. Oh, kalau ini dibalik ya, karena itu teruji waktu kan udah dari Roger. Kalau Cut Berarti kamu nggak pernah sakit hati ya? Karena kan sahabat? teruji oleh waktu tadi dia bilang. Dia milih-milih. Ya kalau misalkan untuk temen ya itu tadi sih ya sebelum sudah teruji oleh waktu itu ya kita yang nggak 100% jor-joran juga. Temenan tuh menurut aku ya, temenan itu pasti akan ada friksi lah, ada pergesekan, iya Iya, kan? iya. Kalau temen yang nggak berantem nggak akan lengket, Iya, prinsip benar. gue. Nah, Jadi kalau sakit hati. Kalau geseknya terlalu kenceng juga sakit juga sih. Berarti pernah dong. Nah dong. Sering. Oh, sering. Karena aku tipenya gini, teman itu kalau udah deket banget, aku jadiin sahabat, aku jadiin keluarga, aku jadiin prioritas. Aku bela-belain waktu semuanya buat dia. Terus aku terlalu sayang. Iya. Roger selalu mengingatkan aku, jangan terlalu sayang, jangan terlalu sayang, nanti menangis. Jadi dia hanya menjadi penonton, nangis kan? Nangis kan? Gitu. Iya, Udah iya, iya. sebulan, masih nangis sebulan, Aku panjang soalnya. Jadi makanya Roger selalu bilang hati-hati, karena aku susah kayak, salah aku apa ya sayangnya? Salah aku, makanya kamu jangan terlalu baik, jangan kamu jor-joran terlalu menghabiskan waktu kamu, diri kamu buat teman-teman kamu.